Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas bagaimana mengelola banyak toko di marketplace yang berbeda-beda. Misalkan kita punya 5 toko di Bukalapak, 5 toko di Tokopedia, 5 toko di Shopee, dan 5 toko di Lazada. Ini kan banyak. Nah, tentunya mengelola banyak toko seperti ini membutuhkan waktu lama dan tenaga, ya dimana kita harus login dan logout untuk membuka satu persatu toko kita di marketplace. Nah, untuk mempermudah kita dalam mengelola banyak toko seperti ini, ya cukup kita mengelola dalam satu sistem dashboard saja. Ya, dimana kita tidak perlu lagi login ataupun logout di masing-masing toko kita yang ada di marketplace. Ya, cukup kita membuka semua toko dalam satu website yaitu namanya Big Seller. Sebelumnya bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton video saya, perkenalkan saya Bang Laia. Di sini pada channel Laia Smart saya membahas seputar bisnis jualan online di marketplace berdasarkan pengalaman saya sendiri. Oke, Big Seller adalah platform omnichannel untuk mengelola banyak toko di marketplace yang berbeda secara terpusat dalam satu sistem. Dan Big Seller ini sangat membantu para seller dalam melakukan pengoptimalan dan penyederhanaan proses penjualan di multisaluran marketplace. Dan Big Seller ini secara ofisial telah bekerja sama dengan para marketplace yang ada di Indonesia, ya seperti di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, di Lazada, Bilibili, dan di JDID, sehingga keamanan dan kerahasiaan data pengguna ini terjamin. Dan keuntungan untuk menggunakan Big Seller ini, yang pertama, pendaftaran dan akses untuk semua fitur yang ada itu gratis, ya tidak dipungut biaya. Yang kedua, dapat mengelola hingga 200 toko untuk setiap marketplace yang sudah terintegrasi dengan Big Seller. Nah, yang ketiga yaitu menyederhanakan proses pengelolaan banyak toko di marketplace hanya dalam satu dashboard, ya sehingga kita dapat menghemat waktu dan tenaga. Yang keempat, mempercepat waktu dan meminimalisir kesalahan dalam memproses orderan seluruh toko di marketplace yang berbeda secara terpusat. Dan yang kelima, mempermudah dalam manajemen gudang ya serta kontrol stok barang secara real time. Dan yang keenam, laporan penjualan tercatat secara otomatis dan kita bisa tampilkan ya dengan lengkap sehingga mempermudah dalam analisa perkembangan usaha ataupun bisnis yang kita jual ya serta jenis produk yang laris. Dan ada beberapa fitur yang ada pada Big Seller ini, yaitu ada produk di sini. Nah, untuk mengelola semua produk yang belum diupload atau yang sudah tampil di toko marketplace. Kemudian ada pesanan ya untuk mengelola pesanan baik itu yang belum diproses hingga pesanan yang sudah dikembalikan semua toko marketplace. Kemudian ada pergudangan ya untuk mengelola pergudangan serta kontrol stok secara real time untuk semua toko di marketplace. Di sini juga ada pembelian ya untuk mengelola daftar pembelian produk beserta daftar informasi pemasok. Dan di sini ada laporan ya untuk menampilkan detail data penjualan yang tercatat secara otomatis di sistem Big Seller. Nah, bagaimana cara proses orderan kalau kita mau menggunakan Big Seller dalam mengelola semua toko kita? Berikut saya akan berikan tutorial dan silakan ditonton sampai habis. Kita masuk ke website Big Seller, ya kemudian kita akan login menggunakan email atau password yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Oke, kita sudah masuk ke dashboard akun kita di Big Seller. Dan di Big Seller ini memiliki beberapa fitur seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Di sini ada fitur produk, ada fitur pesanan, ada fitur pergudangan, pembelian, ada laporan. Dan di sini saya akan membahas kalau kita mau proses pesanan yang masuk di toko kita di marketplace. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau Big Seller ini sangat membantu sekali kita dalam mengelola banyak toko di marketplace. Jadi kalau kita memiliki 5 toko di setiap marketplace, misal teman-teman memiliki 5 toko di Tokopedia, 5 toko di Shopee, 5 toko di Bukalapak, kemudian ada toko di Lazada.
Maka dengan menggunakan Big Seller ini, semua pesanan yang masuk di toko kita akan terintegrasi dalam satu dashboard. Jadi teman-teman tidak perlu lagi login ataupun logout di masing-masing toko. Nah, sebelum saya bahas menu pesanan, kita akan terlebih dahulu sinkronkan atau menghubungkan toko kita yang ada di marketplace. Ya, di sini ada Shopee, ada dari Lazada, dari Tiki, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan Sendo. Jadi kalau teman-teman jualan di sana, teman-teman hubungkan, ya baru nanti akan muncul pesanan yang masuk di toko tersebut di Big Seller ini. Nah, sekarang kita masuk ke proses pesanan. Ya, di sini ada proses pesanan, ada pesanan manual. Dan pesanan manual ini fungsinya untuk menginput dan menyimpan informasi pesanan pada penjualan di luar marketplace. Jadi kalau kita misalnya jualan di Facebook, di Instagram, ataupun penjualan di toko offline, ya kita memiliki toko fisik, kita bisa input laporan penjualannya di sini ya, sehingga pembukuan untuk pesanan tersebut dapat tercatat di sistem. Kemudian di sini ada pengelolaan retur, ada pesanan dibatalkan. Fungsi dari pengelolaan retur dan pesanan dibatalkan ini yaitu untuk mengetahui atau melacak semua status pesanan apabila ada pesanan yang dikembalikan atau yang dibatalkan oleh pembeli ya di toko kita di marketplace tanpa harus masuk ke setiap seller center masing-masing toko kita. Kemudian di sini ada aturan gudang, ya pesanan yang belum di-scan, kelola tanda terima, ada kelola ongkos kirim. Fungsi dari kelola ongkos kirim ini yaitu untuk menampilkan selisih ongkos kirim pada pesanan apabila terjadi perbedaan ongkos kirim yang ditanggung oleh pembeli dan yang seller bayar ke pihak logistik. Kita akan proses pesanan. Dan di dalam proses pesanan ini sama seperti kalau kita jualannya di marketplace ya. Di sini ada pesanan baru, ya kita juga bisa melihat semua pesanan, ya pesanan yang diproses, menunggu pick up, pesanan yang dikirim. Dan bedanya di sini ada pesanan disisihkan. Ini yang membedakan marketplace dengan big seller ini. Jadi kalau seandainya nanti teman-teman ada orderan masuk, kebetulan barangnya belum siap nih, lagi di packing atau lagi dikerjakan, lagi diproduksi. Jadi teman-teman bisa sisihkan dulu sehingga nantinya ada notifikasi yang memberitahukan ke kita kalau masih ada orderan yang belum kita proses. Nah, inilah fungsinya kalau pesanan disisihkan. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya dari marketplace mana saja orderannya. Di sini dari Shopee, ada dari Tokopedia. Karena yang saya hubungkan dari Shopee dan Tokopedia saja. Nah, kemudian jasa kurir yang dipilih itu apa saja? Di sini juga bisa kita lihat. Nah, di sini ada list orderan yang sudah masuk. Jadi teman-teman kalau mau langsung proses bisa centang semuanya atau bisa pilih salah satu saja ya orderan yang mau akan kita proses. Dan sebelum kita pack, artinya pack ini adalah kalau di Tokopedia contohnya teman-teman ada orderan masuk, kita terima dulu orderannya. Jadi sama artinya kalau di Big Seller ini namanya pack. Kalau di Tokopedia kita terima dulu. Ya. Kemudian sebelum kita terima orderannya kita sinkronkan dulu pesanannya. Ya, kita klik sinkron. Kita tunggu dulu hasilnya. Oke, sudah selesai. Baru kita pilih orderan yang mau kita proses. Nah, contoh kita akan proses orderan yang ini nih. Kita centang ya, salah satu. Kita pilih pack. Atau kita terima orderannya. Sudah selesai, kita tutup. Nah, nanti orderan yang sudah kita pack atau kita sudah terima nanti akan berpindah ke pesanan diproses. Jadi kita buka, maka akan tampil di sini. Ini dia. Nah, sekarang kita bisa ship atau mengatur pengirimannya. Nah, di menu pesanan diproses ini, di sini ada pilihan ship, ada cetak secara massal, dan di sini juga ada lagi turunannya seperti cetak label pengiriman, cetak daftar pengambilan barang, sampai cetak summary list dan cetak invoice. Kemudian di sini ada menu sisihkan pesanan, kemudian ada juga scan dan ship. Nah, sebelum kita melakukan pengiriman barang atau kita melakukan ship, kita akan cetak dulu invoice-nya atau label dari orderan tersebut ya untuk nanti kita tempelkan di orderan yang kita siap kirim. Nah, kalau sudah dicetak, baru kita pilih nanti ship.
Ya, kita centang dulu barangnya yang mau kita kirim, kemudian ship. Maka nanti kalau barangnya sudah kita ship atau kita sudah request pick up, maka akan berpindah ke menunggu di pick up. Jadi tinggal kurirnya mengambil barang tersebut. Nah, kalau barangnya sudah diantar oleh kurir, maka akan berpindah status menjadi pesanan dikirim. Begitulah caranya kalau kita mau proses orderan yang masuk di semua toko kita melalui Big Seller ini. Ya, dan semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa dukung Bang Laya dengan mengklik tombol subscribe, di like, dan di komen kalau ada masukan. Sekian, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih.